Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 12 Mei 2024 merupakan pekan ke-7 Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia dan Antonia Jovita Ari. Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber hidup dan kekuatan kami, terima kasih untuk hari yang baru ini. Pada kesempatan ini kami mohon, biarlah hati dan telinga kami Kau buka untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah kebenaran sejati abadi, yang senantiasa menuntun hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 17, 20a dan dilanjutkan ayat 20c sampai dengan 26. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, Dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yang satu Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga, setinggi langit dari bumi. Demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita di bawahnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 11 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 17, ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi kudus sebagai identitas Kristiani. Renungan dibawakan oleh Renata Putri. Dalam novel 1984, karya George Orwell yang mengisahkan tentang dunia distopia yang dipimpin oleh diktator bernama Big Brother, terdapat bagian di mana sang pemeran utama ditangkap karena ia membelot pada sang diktator. Dalam episode itu, si pemeran utama disiksa dengan berbagai macam cara, dan pada satu titik, orang yang menginterogasinya menjelaskan tentang metode penyiksaan mereka itu. Orang-orang yang ditangkap akan dihilangkan. Artinya rekam jejak, sejarah, nama mereka akan dilenyapkan dari dunia. Namun mereka tidak akan dibunuh, karena menurutnya membunuh mereka sama dengan memartirkan mereka. Dan oleh karena itu kematian mereka akan membenarkan pemberontakan mereka. Maka yang dilakukan adalah membentuk ulang orang-orang ini, termasuk si pemeran utama, sehingga mereka menyatu dengan sistem. Mereka jadi mencintai Big Brother dan menganggap dialah kebenaran itu. Mereka diindoktrinasi. Bagian dari tulisan ini menarik perhatian saya, yaitu menjadikan seseorang satu dengan sistem atau dunia, sama artinya dengan melenyapkan mereka. Bacaan Injil hari ini merupakan salah satu potongan doa Yesus bagi para murid-Nya sebelum ia ditangkap oleh pasukan Romawi. Dalam doa ini Yesus memohon pada Bapanya supaya senantiasa menjaga para murid, karena ia tahu persis kesulitan macam apa yang akan mereka hadapi setelah Yesus wafat. Namun doa tersebut bukan hanya berisikan permohonan Yesus pada Bapa. Di sisi lain, kita bisa melihat ada pesan Yesus bagi para murid di dalam doa itu.
Ia menyebutkan bahwa para murid bukan berasal dari dunia sama seperti Yesus, dan supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kudus sendiri memiliki arti terpisah atau diasingkan, dan dalam hal ini berarti yang terpisah dari dunia. Apabila kita melihat dari konteks sejarah, pernyataan mengenai Yesus dan para murid yang bukan dari dunia dan dibenci oleh dunia merujuk pada situasi yang mereka alami saat itu dan di kemudian hari. Kita tahu persis bagaimana orang-orang Yahudi, terutama kaum Farisi, menolak pewartaan Yesus, dan penolakan itu pun terus berlanjut sampai saat para rasul meneruskan misi Yesus itu. Lantas, bagaimana kita memahami ucapan ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Pada kenyataannya, sering sekali dalam hidup kita dihadapkan pada situasi di mana ajaran Kristiani yang kita imani ini bertabrakan dengan situasi nyata yang ada di hadapan kita. Misalkan dalam pekerjaan, kita mendapatkan suatu penawaran dengan nilai materi yang menggiurkan, tetapi untuk mendapatkannya kita harus berbuat tidak jujur. Bagaimanakah sikap kita? Seringkali kita membenarkan ketidakjujuran atau tindakan yang salah dengan alasan setiap orang toh melakukannya. Atau kalau tidak melakukan hal tersebut maka karir kita akan susah maju. Atau demi keluarga dan sebagainya. Namun apabila sikap kita seperti itu, mengikuti apa yang dunia tawarkan pada kita, maka kebenaran apa yang kita pegang dalam hidup kita jika semua dihalalkan? Padahal Yesus mendoakan para murid, termasuk kita tentunya, supaya kita dikuduskan dalam kebenaran, dan firman Tuhanlah kebenaran itu. Maka jika kita menggadaikan kebenaran itu, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa kita pengikut Kristus? Kembali pada kisah yang saya ceritakan di awal, melenyapkan seseorang dengan cara menyatukan orang tersebut dengan sistem atau dunia, membuat orang itu percaya bahwa sang diktator adalah kebenaran itu sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada kita apabila kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran duniawi semata. Kita menjadi satu dengan dunia. Ya, dengan dunia yang penuh dengan dosa dan kefanaan, sehingga hilanglah identitas kita. Kita menjadi sama saja dengan orang-orang kebanyakan yang tidak mengenal Kristus, padahal kita adalah murid Kristus. Sebagai pengikutnya, kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan. Dan menjadi kudus memang berarti memisahkan diri dari dunia. Tentu bukan berarti kita mengasingkan diri dari dunia dan menjadi seperti pertapa atau malah menjadi seseorang yang naif. Menjaga kekudusan kita berarti menjalani hidup bermasyarakat yang berlandaskan pada nilai Kristiani, bukan nilai-nilai dunia yang sangat mudah bergeser dan berubah karena ego semata. Di sisi lain, hidup dengan sepenuhnya berpegang pada kebenaran Tuhan memanglah tidak mudah. Kisah hidup Yesus sudah memperlihatkan dengan nyata harga yang harus ia bayar karena mempertahankan kebenaran itu, yaitu dengan nyawanya. Namun dalam doa Yesus hari ini, ia sudah mengatakan bahwa para murid termasuk kita memang harus memanggul salib itu. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes bab 17 ayat 15. Yesus memberikan jaminan bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita. Maka kita tidak boleh gentar pada godaan ataupun kesulitan duniawi dan terus setia memanggul salib kita masing-masing. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan sama seperti Dia menjaga kekudusan itu
akan menghasilkan buah kebangkitan dan keselamatan kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengutus Putra-Mu sendiri untuk mengajarkan kami supaya bisa lebih dekat kepadamu. Mampukanlah kami agar senantiasa menjaga kekudusan kami, dan dari hari ke hari bisa menjadi lebih kudus dan dekat kepadamu. Lindungilah dan kuatkanlah kami dalam menghadapi segala godaan dan kesulitan dunia ini, dan biarlah kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.